Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Utari, saya adalah salah satu dosen dari program studi Divisi Kamar Politeknik Pariwisata Bali. Pada kali ini saya ingin menyampaikan tentang mata kuliah yang saya ampu, yang sesuai dengan bidang saya, yaitu di bidang hospitality, yaitu terkait dengan pelayanan pemesanan kamar bagi mahasiswa Diploma 3 di program studi Divisi Kamar. Dapat saya sampaikan bahwa mata kuliah ini memiliki 3 SKS yang diajarkan kepada mahasiswa di semester 2. Adapun mata kuliah ini memiliki 16 kali pertemuan dengan 14 kali pertemuan tatap muka ataupun praktek, dan sisanya merupakan pertemuan UTS dan pertemuan UAS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktek, sehingga dalam pembelajarannya anak-anak atau mahasiswa lebih banyak mengambil praktek dibandingkan teori. Seperti misalnya pada pertemuan pertama mereka hanya mempelajari terkait dengan pengertian dari telepon operator, kemudian tentang hotel. Di pertemuan kedua mereka akan mempelajari tentang telepon etiket, dan di pertemuan ketiga mereka akan mulai untuk mempraktekkan hal-hal dari teori tersebut. Sebagai contoh, bagaimana mempraktekkan incoming calls ataupun receiving calls. Kurang lebih seperti itu hingga di pertemuan akhir, di pertemuan ke-15, mahasiswa akan mempelajari bagaimana mereka mengkomunikasikan hasil reservasi yang telah ada, yang telah di-booking oleh tamu kepada koleganya. Adapun penilaian dari mata kuliah ini terdiri dari 50% dari hasil ujian akhir semester, 20% dari hasil ujian tengah semester, 15% dari hasil tugas mahasiswa, dan 15%-nya lagi adalah dari hasil keaktifan mahasiswa. Berikut adalah contoh dari pengajaran di mata kuliah pelayanan pemesanan kamar kepada mahasiswa di generasi Z, yang mereka umumnya merupakan mahasiswa yang tertarik dengan pengajaran secara interaktif dan juga kreatif. Terima kasih. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi. Kurang keras. Pagi semuanya. Oke, good. Oke. Hari ini kita akan belajar lebih terkait dengan telepon operator, tapi lebih mostly ke telepon etiket dan how to communicate with the guest gitu ya, by telepon. Kalau misalnya minggu lalu kalian sudah belajar terkait dengan alat-alat yang ada di telepon operator gitu ya. Kalau sekarang kita lebih belajar tentang bagaimana sih phrases yang digunakan, termasuk bagaimana cara menggunakan intonasi yang baik dan benar gitu ya. Oke, kita mulai aja. Jadi kita akan belajar tentang telepon etiket, atau disebut juga dengan telepon courtesy, atau juga disebut dengan telepon manner. Why it is important? Ada yang tahu kenapa itu penting, telepon etiket itu atau telepon manner gitu? Ada yang tahu kira-kira kenapa dia penting? Jeng-jeng. Yes, silakan. Karena kalau misalnya kita berbicara melalui telepon, kita tidak dapat melihat begitu saja. Kemudian kita tidak bisa melihat bagaimana gerak-gerik seseorang, sehingga telepon etiket dan telepon courtesy or manner ini menurut saya cukup important dan perlu dipisahkan dari etiket-etiket lain yang kita lakukan di sehari-hari. Ada satu yang khusus. Ada lagi mungkin yang lain? Ada di sini dapat training di bagian telepon operator, reception, ataupun yang lainnya? Mungkin dulu waktu SMK pernah ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi sebenarnya telepon itu merupakan first impression ya, karena tamu itu kan dia belum pernah datang ke hotel ya. Jadi biasanya kalau first timer guest, dia biasanya akan telepon. Contoh saya ini ya, saya sebagai orang yang punya anak gitu ya. Ketika saya mau jalan-jalan pergi ke Ubud gitu ya, Ubud sama Canggu itu daerahnya adalah tempat yang banyak sekali gang-gangnya. Hotel-hotelnya bisa ada di tengah-tengah sawah. Jadi apa yang saya lakukan, biasanya saya akan nanya nih sama pihak hotel, nanya saya, apakah satu tempatnya ada di public area, ada tempat parkir atau tidak, habis itu akses ke tempat makannya apakah dekat atau tidak. Jadi kurang lebih seperti itu. Makanya dia dibilang telepon operator ini adalah sebagai first impressionnya dari tamu, terutama untuk tamu-tamu first timer guest. Karena biasanya mereka akan mengcompare gitu ya, mengcompare paling nggak dari 10 hotel disemaras jadi 10, jadi 5, dari 5 disemaras lagi menjadi 3. 3 inilah yang biasanya benar-benar akan ditanyakan oleh pihak calon guestnya itu. Ya. Nih, jadi based on data, 80% dari first timer guest itu dia akan nelpon dulu sebelum datang ke hotel. Ya. Jadi biasanya dia akan nanya, banyak yang tanya sama mereka ya. Apakah ada babysitting, apakah ada kids club, apalagi mereka punya kids gitu ya. Apakah wifi-nya kencang gitu misalnya kalau untuk tamu bisnis ataupun yang lainnya. Jadi depends on kebutuhannya mereka.
Oke. Jadi itu juga sebagai salah satu hal yang menunjukkan bahwa kalian itu profesional. Kenapa? Karena dari telepon operator itu bagaimana cara kalian ngomong itu akan berdampak dengan apa yang apa yang tamu kalian rasakan. Misalnya nih, karena saya ngomong sama nelpon ini sama pihak luar. Ketika ada tamu datang gitu ya, nelpon gitu kan ya, nanya dia, terus saya angkat, good morning reservation atau good morning telepon operator di Utari gitu. Lebih enak dibandingin good morning telepon operator di Utari. It's look really different gitu ya. Jadi akan sangat berbeda. Termasuk juga dengan cara nanti kalian berbicara dengan siapa yang akan kalian ajak bicara di lawan bicara kalian gitu ya. Oke. Jadi proper etiquette dari telepon operator itu akan menimbulkan impression terutama dari departemen, termasuk juga dari diri kalian sendiri. Karena beberapa hotel dia akan menunjukkan bahwa ketika kalian angkat telepon ya, yang kalian sebutkan kan kadang-kadang adalah nama kalian sendiri, tidak hanya departemen, tapi adalah nama. Jadi itu menimbulkan kesan tidak hanya kepada departemen tersebut, tapi juga dengan diri kalian sendiri, gitu ya. Jadi, baru sekarang kita masuk, yang akan kita pelajari hari ini adalah, baru masuk ke situ ya, telepon etiquette, kemudian phases of the telephone etiquette, dan basic telephone skill. Ya, jadi gimana cara kalian menjawab, bagaimana cara kalian menerima. Hanya hal simple seperti itu. Oke? Jadi, itu merupakan manners yang dari diri kalian, kira-kira kalian ini orangnya seperti apa, ya. Termasuk juga bagaimana kalian meng-greet customer kalian, body language kalian ketika kalian berbicara. Karena berbeda. Kalau dengan bertatap-tatapan gini, saya bisa tahu kan kalau misalnya adik ini seperti apa. Bagaimana cara kita berkomunikasi. Gesture-nya kelihatan. Tapi by phone itu nggak kelihatan. Jadi yang paling kelihatan adalah dari intonasi gitu ya, pemilihan kata gitu ya. Termasuk juga bagaimana kita mendengarkan si tamu ini berbicara. Apakah kita interrupting ataupun tidak. Gitu. Oke, strukturnya seperti apa? Jadi beginningnya itu ada greeting, kemudian ada menanyakan kira-kira tamunya ini siapa gitu kan ya, tujuannya apa gitu ya. Kemudian tanyain kira-kira apa sih yang bisa kita bantu gitu ya. Entah dia mau ke bagian HR, entah dia mau ke bagian reservasi, entah dia mau ke bagian sales, it depend. Termasuk juga yang di akhir adalah misalnya kalau dia mau disambungkan ke departemen lain, artinya kita kalau sambungkan. Kalau tidak, apa yang ingin dia tanyakan, kita sampaikan. Kadang-kadang kan ada pertanyaan umum ya, misalnya dekat nggak sama airport gitu. Kalau saya dulu pernah dapat pertanyaannya seperti ini, may I know what is the color of the sea? Nah, aneh banget pertanyaannya kan? Why? Karena kalau di negaranya mereka tuh nggak punya laut. Ketika mereka nggak punya laut, mereka berekspektasi bahwa datang ke sini, mereka bisa melihat pantai dan laut yang berwarna biru. Nah, masalahnya waktu itu adalah musim hujan. Sampahnya banyak. Lautnya warnanya coklat, ya, es cendol gitu ya. Es cendol super, premium lagi ya. Jadi, pas itu saya jawabnya, yes, it is blue, but it is depend on the weather, gitu saya bilang ya. Ya mau gimana lagi, karena kan kita harus menjual kan. Kalau saya bilang, no, it is brown, gitu kan, salah lagi kan. Jadi, tergantung, makanya dibilang pemilihan katanya yang tepat. Ya siapa tahu nanti mereka datang warnanya biru karena sudah cerah kan, who knows ya kan. Oke, lanjut lagi. Jadi step by stepnya, pick up the phone within 3 rings. Kenapa 3 rings? Kenapa 3 rings? Bukan Lord of the Ring, guys. Ya. Kenapa 3 rings? Ada yang tahu? Kenapa nggak 1 ring? Atau 2 ring? Atau 4 ring? Yes. Karena kalau misalnya kan ada 3 ring, Bu. Nah, yang pertama itu untuk memastikan bahwa tamu itu benar-benar mau telepon atau enggak. Yes. Terus yang kedua itu untuk menyiapkan diri kita sendiri untuk mengangkat telepon. Yes. Yang ketiga itu baru ya kita mengangkat telepon tersebut karena itu memang benar-benar tujuan dari guest tersebut. Oke, pintar. Kita tepuk tangan dulu. Tapi sekarang tepuk tangannya bukan tepuk tangan, tepuk pramuka. Oke, good ya. Jadi benar ya. Jadi dari yang pertama, dari yang kedua, dari yang ketiga. Tapi nggak usah gitu pramuka ya. Oke. Jadi yang pertama kalian akan memastikan, yang kedua biar kita tahu kira-kira benar nggak sih itu untuk kita. Yang ketiga baru kita tik. Ya. Kemudian greet the color. Misalnya tadi saya bilang kan greeting dulu,
good morning, good afternoon, good evening gitu ya. Kemudian identifying itu memberikan informasi siapa sih kita, bener nggak sih dia menelpon ke tempat kita, ke departemen kita, baru kita asking help. Contohnya, good morning reservation, this is Utari, good morning telepon operator, Hard Rock Hotel Bali, this is Utari speaking, how may I assist you, kayak gitu ya. Jadi it depend. Setiap hotel pasti punya culture-nya sendiri. Kalau misalnya macam kayak Four Seasons gitu, dia lebih ke polite ya. Jadi dia mungkin tones-nya itu lebih ke arah yang elite, yang apa ya, yang elegan gitu ya, macam kayak Bulgari ataupun St. Regis. Tapi kalau kalian misalnya pergi ke W atau Hard Rock, itu beda lagi culture-nya. Cara mereka ngangkat telepon adalah good morning Hard Rock Hotel Bali, how I rock your world. Gitu. Iya, ya gitu ya. Jadi memang seperti itu, that is culture. Visinya apa diturunkan dari apa sampai ke SOP-nya gitu. Kenapa saya tahu? Karena saya dulu pernah di Hard Rock. Begini aja. Yes, enggak bercanda ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, telepon etiketnya seperti apa? Jadi listen carefully, put attention, create goodwill. Goodwill itu artinya hal-hal yang baik gitu ya, yang oke lah gitu, disampaikan kepada tamu. Don't say hello, use color name. Kenapa nggak boleh pakai hello? Kenapa? Tapi boleh nggak kita menggunakan hello? Boleh nggak pakai hello? Jeng. Oke. Kita boleh menggunakan hello asalkan itu di pertengahan. Misalnya ketika dia nelpon, kemudian kita sambungkan, kita kembali lagi dari teleponnya itu, misalnya saya manggil, misalnya Miss Utari, gitu, nggak ada respon. Miss Utari, are you there? Nggak direspon. Hello Miss Utari, nah itu boleh. Tapi kalau di awal baru angkat telepon, halo Pujo, boleh nggak? Nggak, saya kan nanya boleh nggak? Nggak boleh kan ya? Halo, gitu ya, nggak boleh ya. Nanti yang langsung kena SP3 gitu ya. Jadi nggak boleh pakai hello ya. Of it chewing, eating, sangat tidak boleh. Gitu nggak boleh ya. Apalagi makan nasi campur babi gitu nggak boleh ya. Kemudian pick up maximum in 3 ring gitu ya. Greeting, identifying, offering help, and using smiling voice. What is smiling voice? Apakah seperti ini? Bu Tari gitu. Apa kayak gitu? Apa gimana smiling voice? Ada yang tahu smiling voice? Gimana? Contohnya apa tuh smiling voice? Kebayang nggak kalian smiling voice itu kayak gimana? Kebayang. Tapi kayak gimana kira-kira? Smiling voice itu artinya walaupun kita nggak bertatapan sama dia ya, tapi ketika kita ngomong, dia tuh melihat seperti kita tuh tersenyum. Bukan berarti kita gitu, sama serem ya, mak kunti itu ya. Jadi kita pakai smiling voice yang enak didengar gitu lah. Yes, what can I do for you gitu ya. Walaupun apa namanya kita lagi kesel, tetap kita harus fake, harus tetap kita ini ya profesional gitu ya. Dan menggunakan magic word. What is magic word? Contohnya, thank you, please, sorry, gitu ya. Oke. Applying positive attitude create positive impression. Ya, jadi kalau misal nih, word choice seems simple, but small change made a dramatic difference. Nice. Jadi kata-kata itu kecil gitu ya, walaupun hanya dengan pemilihan kata yang berbeda atau intonasi yang berbeda, itu akan berdampak sangat lain. Saya dulu pernah ada masalah di Four Seasons, karena saya dulu kerja di Four Seasons ya. Salah satu komplain yang ada adalah pas itu nama tamu adalah Miss Swan, SWANN, double N ya. Tapi ketika saya email, saya lalu bilangnya Swan with only one N. Jadi Swan itu kan artinya angsa, tapi nama aslinya adalah Swan with double N. Yang itu dia tamunya marah-marah karena 3 kali saya terus reply emailnya Swan. Hi, why you said me Swan? My name is not Swan, my name is Swan with double N. Gitu. Seru gitu. Langsung saya dipanggil sama manajer saya. Nah, gitu ya. Saya minta ampun ya. Mau nggak mau kan, sungkem dulu biar nggak dipecat gitu kan ya. Jadi itu word choice seems simple but small change made a dramatic difference. Contohnya mau beli sate kambing ya. Coba ya yang paling ujung. Sesuaikan dengan intonasinya. Beli sate kambing. Oke. Next, sebelahnya. Beli sate kambing. Beli sate kambing gitu tuh. Oke, sebelahnya lagi.
beli sate kambing. Oh ya, apa kamu kambing? Oh, oke, beli sate kambing, gitu kan ya. It's look same gitu ya, tapi intonasi itu berbeda. The other things ya, coba lagi satu. Nih kamu silakan, ada burung berwarna hitam. Nah, yes, it is blackbird, gitu kan ya. Sebelahnya lagi. Burung kamu hitam. Nah, burung kamu hitam, gitu kan ya. Yang terakhir. Burung kamu hitam. Nah, itu ya. Jadi it's really different. Makanya gimana cara kita menyampaikan itu akan sangat berbeda, ya kan ya. Kalau misalnya saya ngomong dengan cara nada seperti ini, mungkin materinya Pak Cahyo mungkin sama, but different cara penyampaiannya, gitu ya. Ini adalah salah satu contoh juga dari video sedikit ya, video terkait dengan language barrier. Karena kalau kita di telepon operator, yang paling susah kita itu adalah mendengarkan orang lain ya dengan aksen yang berbeda. Contohnya British, habis itu apalagi Cina, Itali gitu ya, French itu susah, bonjour gitu ya. Harus ngomongnya berbeda gitu ya baru bisa. Oke, coba ya. The Italian man moved too much. One day I'm going to the bar at the big hotel. In the morning I go down and go eat the breakfast. I tell the waitress I want 2 pieces of toast. She brings me only 1 piece. I tell her I want 2 pieces. She say go to the toilet. I say you don't understand. I want to piss on my plate. She say you better not piss on the plate, you son of a bitch. I don't even know the lady, and she called me a son of a bitch. Later, I go to eat at the bigger restaurant. The waitress brings me a spoon and a knife, but no fork. I tell her I want a fork. She telling me everyone want a fork. I tell her you don't understand. I want a fork on the table. She say you better not fork on the table, you son of a bitch. So I go back to my room in a hotel, and there is no sheets on the bed. Call the manager and tell him I want a sheet. He telling me to go to the toilet. I say you don't understand. I want a sheet on my bed. He say, you better not shit on my bed, you son of a bitch. I go to the checkout and the man at the desk said, peace on you. I said, peace on you too, you son of a bitch. I'm going back to Italy. Nah, itu adalah karena salah satu language barrier ya. Cara ngomongnya berbeda. Kalau saya dulu kalau di telepon operator paling susah ngomong sama orang Japanese, Mandarin, dan Italy. Sama French lah gitu. Itu paling susah karena dia accentnya berbeda. Kalau British masih oke lah ya. Masih sering kita dengar ya. Tapi kalau yang Mandarin ngomong nggak bisa. pakai telepon aja kan. Nggak bisa ngomong apa. Jadi ya susah. Akhirnya please call my front office jadinya. Jadi front office-nya kan ada Mandarin speaker ya kan. Karena di reception nggak ada. Hanya ada yang di bagian saya, di reservasi dulu bagian saya hanya ada Japanese language. Tapi Mandarin nggak ada. Makanya kan agak susah gitu ya. Oke. Kalau kalian tahu ada namanya International Phonetic Alphabet ya. Ini saya nggak tahu apakah kalian sebelumnya pernah dapat disampaikan, tapi ini alpha tuh ada artinya alpha, apa artinya bravo, apa artinya, dan ini biasa muncul loh di ketika olimpiade front office, lomba front office ya. Misalnya alpha tuh apa sih artinya? Yang kayak kalian pernah di SMA itu kan, itu alpha bravo, it is meaning applause gitu ya. Charlie ya Charlie Chaplin gitu ya. Delta itu adalah macam kayak parasailing ya. Kemudian Fox Echo itu adalah gema gitu ya. Foxtrot itu adalah apa namanya type of dance ya. Kemudian golf, hotel, India, Juliet itu adalah Romeo and Juliet seperti yang lain ya. Kilo adalah timbangan dan lain-lain. Itu semua ada artinya, tidak sembarangan. Kenapa menggunakan ini? Karena ini adalah dianggapnya adalah yang orang-orang tahu secara umum. Orang-orang di seluruh dunia tahu secara umum sehingga supaya tidak ada namanya mispersepsi. Oke, kita praktek aja kurang lebih ini kan tadi sudah ya dihafalkan kurang lebih 1 menit. Set, oke. Dan kalian sekarang kita praktis ya. Kita praktis kira-kira bagaimana cara ngomong untuk practice 1 until practice 8 ya. Kita akan coba dulu ya. Oke, saya mau yang paling belakang. Yes, silahkan. Namamu tadi Sadu ya. Sadu, silahkan. Number 1. Could you please using International Phonetic Alphabet key for kilo, Uh-huh. I for India, Uh-huh. F for Mike or Mama, Uh-huh. G for Juliet, Uh-huh. O for Oscar, N for November, November, G, for Gold, uh-huh, U
U for uniform, N for November. Oke, sekarang kita nggak tepuk pramuka ya, tepuk biasa aja. Oke, yang lain sekarang yang nomor 3, practice number 3. Siapa sih suka bola? Semua suka bola. Kamu deh yang senyum-senyum deh. Silakan, Erling Haaland. E for Echo, Uh-huh. A for Alpha, Uh-huh. R for Romeo, Uh-huh. L for Lima, Uh-huh. I for India, Uh-huh. N for November, Uh-huh. G for Golf, Uh-huh. H for Hotel, Uh-huh. A for Alpha, R for Romeo, A for Alpha, E for Alpha, N for November, N for Oke, lanjut lagi. Practice number 8 yang paling belakang. Silakan, Sugiono ya, Uncle. Oke. H for Hotel, R for Romeo, I for India, S for Sierra. Practice nomor berapa tuh? Practice 5. Oh, 5. Oke, saya tadi bilangnya 8. Oke, 5. Nggak apa-apa. Chris Hemsworth, silakan. H for Hotel, A for Echo, M for Mike, S for Sierra, W for Whiskey, O for Oscar, R for Romeo, T for Tango, and H for Oke, the last one. Number 4 ya. Yang cewek silakan. Ya. S for Sierra, Uh-huh. E for Echo, L for Lima, E for Echo, N for November, A for Alpha, G for Golf, O for Oscar, N for Mama, E for Echo, Z for Zoo. Z, ya benar ya. Oke, kita praktek segitu aja ya. Kurang lebih saya melihat bahwa kalian sudah paham untuk yang International Phonetic Alphabet. Ya, oke, kita lanjut lagi. Contoh how to greet gitu ya, identifying and offering help untuk tamu gitu ya. Karena kita praktiskan basic skill of communication gitu ya. Good morning telepon operator, this is Utari, how may I help you? Gitu, contohnya. Oke, yang paling ujung lagi. Yang lihat jam, silakan. Nomor 2. Silakan, ayo. Nomor this one. Good afternoon. Good afternoon, operator. Nice speaking. How may I assist you? Oke, yang terakhir nomor 3 yang di belakang. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Oke, kalau asking name seperti apa gitu ya. Coba yang di belakang lagi. Yes. May I have your name, please? Oh ya, oke depannya. Yes. How should I address you? Nah, how should I address you? Yang paling bawah. I know with whom I'm speaking with. Ya, may I know with whom I'm speaking with? Boleh saya tahu saya berbicara dengan siapa gitu ya. And then finishing the conversation. Jadi kita menyelesaikan conversation kita dengan tamu by phone ya, dengan memberikan positive vibe ya atau positive note gitu ya. Thank you the caller-nya juga. Kemudian use the caller name ya, kita sampaikan namanya dia gitu ya supaya dia merasa bahwa dia tuh diperhatikan. Contohnya adalah thank you for calling Miss Utari, have a nice day gitu ya, atau goodbye Miss Utari and thank you for your call, see you soon in our resort gitu. Contohnya hal-hal kecil seperti itu. Oke, kita praktis yang terakhir. Greeting, identifying, offering help. Oke, kita coba yang pertama. It is 7 AM in Hyatt Regency Satin. How we do for greeting, identifying, and offering help. Siapa mau? Silakan. Greeting, identifying, offering help. Dirimu lah. Ya. Good morning. Thank you for calling Hyatt Regency Satin. Lisa speaking. How may I assist you? Oke, good job. Oke. The number 2, Hard Rock Hotel Bali. Ya, di sebelahnya. One PM. Uh-huh. Good afternoon. Thank you for calling Hard Rock Hotel Bali. How may I assist you? Oke, good. Yang ketiga, pakai kacamata, silahkan. Good evening. This is Four Seasons at Kudapura. This is Andika. May I assist you? Oke, last one. Good morning, Kamala.
Thank you for calling Kamala Resort Bali. Nanda speaking, how message you? Oke, ya kurang lebih seperti itu untuk greeting, identifying, offering health, dan kenapa telepon manner sangat penting ya untuk di industri hospitality. Jadi saya harapkan kalian sudah paham dengan telepon etiket ini dan bagaimana cara menggreet tamu dan menggunakan basic skill ini di telepon operator ketika untuk greet the guest, gitu ya. Sampai di sana apa ada pertanyaan dulu? Oke, saya rasa sudah paham ya. Jadi untuk perkuliahan hari ini kita selesaikan di sini, gitu kan ya. Nanti minggu depan kita akan belajar mengenai incoming call, how to receive incoming calls, gitu ya, dan how to menerima panggilan telepon dan mereceive dan menyalurkan telepon itu ke departemen lain. Ya, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Saya akhiri dengan pantun, walaupun tadi nggak ada pantun ya. Ikan sepat, ikan gabus, semakin cepat, semakin bagus. Oke, terima kasih.